Welcome back bosku to Boss One Piece channel. Terima kasih untuk kalian para penonton setia Boss One Piece. Dan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai pembahasan One Piece chapter 930, Sanji hendak memakai red suit miliknya untuk melawan Page One. Dan di video yang Mimin buat sebelumnya tentang spoiler One Piece, kita juga sudah jelas mengetahui bagaimana dan seperti apa red suit milik Sanji. Ya, sepertinya sudah jadi trending topics nih, berita tentang Sanji dan red suit miliknya. So, melalui video berikut ini, Mimin akan membuat sebuah segmen khusus, yaitu tentang kupas tuntas chapter One Piece. Nah, karena kita sudah masuk alur chapter 931 nih, maka kita akan menyaksikan kupas tuntas One Piece chapter 931. Enjoy the videos and welcome to Boss One Piece. Nah, di One Piece chapter 931 ini kita mengetahui judulnya adalah Osoba Mask atau Topeng Osoba. Dan di cover One Piece chapter 931 ini kita bisa melihat Nami dan Zeus sedang menurunkan hujan kepada para katak, dan para katak itu pun menari-nari dengan gembira dari hujan yang dibuat oleh Nami. Nah, apakah ini pertanda bahwa Zeus nantinya akan jadi kru dari kelompok topi jerami? Atau mungkin Zeus hanya seperti sebagai budak bagi Nami? Dan di One Piece chapter 931 ini kita langsung disuguhkan oleh pertarungan antara Sanji melawan Page One. Nah, berhubung kelompok topi jerami beserta aliansinya masih harus berhati-hati di Wano, Sanji pun berencana untuk mengaktifkan red suit Germa miliknya yang bisa membantunya untuk menyamar. Jika Sanji merasa bertanggung jawab dengan para pemilik toko soba yang diserang Page One, Law malah tampak tidak peduli dan akan memilih untuk meninggalkan ibu kota. Ini dapat dimaklumi karena ia adalah bajak laut yang logis dan lebih mementingkan misi. Ternyata Sanji memang masih belum menerima jati dirinya sebagai bagian dari Germa 66. Namun kita sebagai fans tentu harus berterima kasih kepada keluarga disfungsionalnya itu. Wah, disfungsional bos. Saat ini red suit itu adalah alat yang paling dia butuhkan untuk menyembunyikan identitasnya dan semua anggota aliansi. Entah dengan menekan atau menarik penutupnya, kaleng ajaib buatan Germa yang bertuliskan nomor 3 itu berputar-putar, mengeluarkan semacam cairan mungkin ya. Dan seakan-akan ia membuka bajunya dulu agar cairan itu menutup tubuhnya, lalu kemudian ia berubah menjadi sebuah kostum Germa 66 yang bernama Steel Black Germa 66 number 3. Nama yang keren sih, sesuai dengan julukan si kaki hitamnya, tapi Sanji lebih memilih nama cupu, yaitu Topeng Osoba. Penampilan Sanji dengan red suit ini terlihat mirip dengan kakak-kakaknya. Usopp dan Franky terkejut dan kagum loh dengan mata yang bersinar-sinar melihat perubahan Sanji, karena memang mereka belum pernah sih ya melihat henshinnya para Germa 66 ini sebelumnya. Nah, kita pasti udah tahu nih, red suit milik Germa memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Dan ternyata kemampuan khusus red suit nomor 3 milik Sanji ini adalah stealth atau kemampuan untuk bersembunyi. Nama red suit ini sendiri seperti yang dibilang oleh Law adalah Steel Black, yang artinya adalah siluman hitam. Nah, kayaknya ini mirip-mirip nih dengan nama pesawat siluman atau pesawat stealth buatan Amerika, yang kemampuan khusus pesawat ini sama tuh kira-kira dengan red suit Germa milik Sanji, yaitu kemampuannya untuk bersembunyi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Law nih, seperti yang dia ingat ketika dia dulu membaca komik mengenai petualangan Sora sang pejuang lautan, Law berkata di komik itu ada salah satu anggota Germa yang memiliki kemampuan Steel Black. Kemampuan Steel Black ini adalah kemampuan untuk bisa menghilang sesukanya. Untuk diketahui aja nih bosku, kekuatan ini ternyata adalah salah satu kekuatan dasar dari red suit Sanji. Nah, ternyata memang benar ya, kekuatan red suit nomor 3 milik Sanji ini ternyata sama dengan yang di komik. Dan sepertinya untuk sekarang belum diketahui lebih banyak sih apakah kemampuan tak terlihat ini juga bisa membantu Sanji untuk menghadapi Kenbun Shokuhaki. Yang jelas sih mata telanjang memang kesulitan untuk melihat Sanji. Nah, yang berbahaya nih, para gadis-gadis cantik harus lebih waspada ketika Sanji sedang memakai red suit ini. Karena apa? Ayo, mungkin kalian tahu alasannya. Tulis di kolom komentar ya. Kemampuan lain dari red suit Sanji ini adalah ternyata red suit ini juga berfungsi sebagai jubah pelindung dan sepatu super loh. Dan ternyata hal ini juga disadari Sanji. Ia menyadari kalau jubahnya ini bukan hanya untuk keren-kerenan, namun bisa digunakan sebagai perisai. Kita sudah tahu tanpa sepatu dan jubah itu, Sanji udah bisa kok untuk menggunakan teknik seperti Soru dan Geppo yang memungkinkan Sanji untuk bergerak kilat, seperti contohnya saat menendang oven lalu kembali ke posisi semula dan bermanuver di udara.
Sekarang, dengan kemampuan sepatu Sanji ini, ia bahkan bisa lebih banyak berakselerasi dengan kemampuannya. Kemampuan Red Suit Sanji ini kemungkinan besar bakal menjadikannya sebagai anggota tercepat dan terlincah di kelompok topi jerami. Selain itu, kalau melihat kemampuan dasar kostum Germa yang lain, kemungkinan besar di kostum Red Suit milik Sanji ini, Sanji pun sepertinya bakal kebal peluru dan kebal api deh. Oke, apakah nantinya Sanji akan benar-benar menelan harga dirinya dan menggunakan pemberian keluarga yang ia benci hanya untuk mengintip cewek mandi? Wah, kita nggak tahu ya. Mungkin aja ya, mungkin nggak. Yang pasti kekuatan ini memudahkannya untuk mendaratkan dengan telak beberapa serangan kepada Pejuan. Nah, di chapter 931 ini nih, serangan pertama yang diberikan Sanji kepada Pejuan memaksa Pejuan untuk berubah menjadi mode hybrid. Dan sepertinya melalui mode hybrid ini, Pejuan sepertinya sedikit dapat mengimbangi kecepatan Sanji. Mode hybrid Pejuan terlihat jelas cukup luar biasa dengan gaya setengah Ancient Zoan dan setengah manusianya. Dan tentu dalam segi serangan akan sangatlah luar biasa sekali kalau kita lihat. Namun ternyata, sekalipun ia bertransformasi ke mode hybridnya, rambutnya sepertinya nggak berubah ya, tetap ada meskipun dia sudah masuk ke mode hybrid. Dalam wujud manusia setengah dinosaurus itu, terlihat tato bertuliskan Pejuan di tubuhnya Pejuan itu, seperti tato X yang dimiliki X-Drake. Mungkin semua headliner yang tergabung dalam Flying Fighters juga memiliki tato nama mereka masing-masing. One Piece chapter 931 ini juga memberitahu kita kalau misi Pejuan bukan hanya untuk membunuh Sanji, tapi juga untuk mengetahui identitas asli dari si pedagang soba ini. Walaupun pertarungannya belum memberikan tanda siapa yang akan menang, namun sesuai rencana, Law, Usopp, dan Franky tetap kabur dan meninggalkan Sanji. Dan tujuan mereka adalah kota Ebisu, tempat Zoro berada. Oh iya, Sanji mengatakan kalau ia akan meminta Usopp dan Franky untuk mendesain ulang loh kostum miliknya. Mungkin karena ada logo Germa 66 kali ya di baju tersebut. Akan sangat menarik sih kalau logo tersebut adalah logo topi jerami yang tertempel di kostum itu. Wah, bakal jadi keren tuh. Kita belum tahu juga sih apakah nanti Sanji akan benar-benar selalu menggunakan red suit itu untuk kedepannya. Kalau begini nih, Mimin curiga kalau nanti justru si soba bertopeng inilah yang bakal dapat bounty setelah Wano selesai, bukannya Sanji. Nah, kalau boleh Mimin sedikit berspekulasi nih, jika nanti Sanji bakal terus menyembunyikan identitasnya dengan memakai red suit Sanji ini, maka hanya ada si pria soba bertopeng. Berarti Sanji nggak ada nih. Nah, yang jadi pertanyaannya, kira-kira gimana ya nanti kalau yang terlihat oleh pemburu foto dari Angkatan Laut adalah si pria soba bertopeng ini? Wah, pastinya nanti red suit Sanji ini akan mendapatkan poster buruannya sendiri nih. Tentu aja hal ini nggak mengejutkan bosku. Kenapa? Karena si pria soba bertopeng ini adalah alter egonya Sanji, yang mana seperti yang kita tahu ada juga anggota topi jerami lainnya yang memiliki kejadian serupa. Sogeking dan God Usopp contohnya, yang memiliki harga buronan masing-masing dan keduanya dianggap anggota topi jerami. Nah, bagaimana jika si pria soba bertopeng ini nantinya akan dianggap seperti Sogeking, yaitu anggota lainnya dari kru topi jerami? Itu hanya sekedar spekulasi dari Mimin, bisa terjadi bisa enggak sih? Dari medan pertempuran antara Sanji dan Pejuan di ibu kota, One Piece chapter 931 membawa kita ke istana Orochi. Nah, di chapter sebelumnya nih, terlihat Robin dan yang lainnya diundang sebagai geisha dalam acara perjamuan Orochi. Tak lupa Oiran Komurasaki juga terlihat di sana bersama dengan Orochi. Nah, di chapter ini nih, terlihat kalau Robin sedang melakukan misi mata-matanya di saat Orochi sibuk berpesta pora. Dengan cerdik, Robin mengincar ruangan penuh berkas dengan harapan ia bisa menemukan sesuatu yang berguna dan tentu saja petunjuk tentang Poneglyph. Namun, Robin tidak sadar kalau ia baru saja memasuki ruangan berbahaya yang dipenuhi ninja bernama kelompok Oniwabansu Shogun Orochi. Mereka adalah ninja yang diperintah langsung oleh Shogun. Oniwabansu memiliki kapten yang bernama Fukurokuju. Nah, menurut catatan yang Mimin temukan nih, Fukurokuju merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan bersamaan dengan Dewa Ebisu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Fukurokuju punya hubungan dengan kota Ebisu? Atau mungkin ia merupakan sebuah foreshadow kalau Fukurokuju akan menjadi lawan salah satu anggota aliansi yang ada di kota Ebisu? Pertanyaan lain yang gak kalah penting nih, bagaimana Fukurokuju mengancam Robin agar menjawab dengan jujur pertanyaannya yang memberi kesan kalau ia adalah karakter yang cukup berbahaya? Semoga aja ya Robin bisa selamat dari ninja-ninja tersebut dengan sebuah alasan
Dan yang terakhir dari One Piece chapter 931 adalah twist yang diberikan oleh Oda kepada kita. Dari Istana Orochi, One Piece chapter 931 kemudian membawa kita untuk melihat sunset di pantai Kuri, tempat di mana Luffy dan Sanigo dulu pernah terdampar tuh. Namun sialnya bukan sunset yang kita temukan, malah tubuh besar Big Mom yang terdampar di sana. Namun sebelum masuk ke Big Mom-nya nih, Mimin mau cerita dikit nih. Terlihat di situ ada Okiku, Chopper, Momo, dan Otama yang sedang berjalan di hutan bambu. Nah, di sini Otama sangat mengkhawatirkan Luffy dan memberikan kita informasi kalau penjara Udon tempat Luffy berada belum pernah dibobol sekalipun. Yakin belum pernah dibobol? Nah, kita lihat aja deh. Impel Down aja bobol dibuat doi. Ya, kali aja ini bisa bobol juga ya. Ya, sementara Chopper tampak sangat mendalami perannya sebagai ninja dengan menyebutkan nin-nin setiap saat. Namun Momonosuke tampaknya sibuk dengan latihan pedangnya. Dan Okiku tampaknya terlihat seperti babysitter ya. Mereka pun kemudian melihat sesosok wanita raksasa yang terdampar di pantai. Pertama sih mereka nggak mengenali wanita tersebut. Namun setelah di zoom out oleh Chopper, wah ternyata ketahuan deh kalau itu adalah Big Mom. Sang Yonko ini terlihat terdampar sendirian tanpa ada tanda-tanda dari keberadaan anak-anaknya. Nah, karena langsung takut mengetahui itu adalah Big Mom, Momonosuke langsung masuk ke mode naganya. Sedangkan Chopper bersikap sok kuat dengan berpikir akan membunuh Big Mom selagi sang Yonko belum sadar. Kayak bisa aja ya Chopper. Setelah tenggelam dan terdampar, Big Mom kehilangan ingatannya. What a big news for us. Ini dapat dimaklumi sih, mengingat Big Mom memang memiliki masalah mental. Ia bisa mengamuk tak sadarkan diri ketika sedang sakau. Bukan sakau yang itu ya bosku, sakau makanan maksudnya. Nah, dengan kondisi mental yang seperti itu tuh, tidak heran kalau seorang Yonko yang memiliki kekuatan buah setan pun bisa hilang ingatan setelah tenggelam. Nah, apakah Chopper dan teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini? Apakah ini berarti Big Mom akan menjadi sekutu dari Luffy? Atau malah Big Mom menimbulkan masalah karena di daerah Kuri tidak ada makanan lezat? Nah, demikianlah bosku, kupas tuntas One Piece chapter 931. Jika kalian ada komentar kritik atau saran, coba berikan deh di kolom komentar ya. Oh ya, untuk twist yang diberikan Oda kepada kita tentang Big Mom yang hilang ingatan, coba deh kalian bikin spekulasi atau teori kalian di kolom komentar. Entar Mimin buat segmen khusus ya, tentang teori-teori dari kalian. Baiklah, sekian dan terima kasih.